Oke teman-teman, kita sekarang ada di pertigaan di daerah Tomo ya. Kalau ke kiri itu ke arah Majalengka, Cirebon, lurus itu ke Sumedang Kota dan Bandung. Nah sekarang di part ketujuh ini saya ingin mengajak teman-teman menyusuri jalur Ujung Jaya, kemudian Cikamurang sampai dengan Subang Kota ya, sebagai salah satu jalur alternatif mudik di tahun 2026. Perjalanan sampai dengan titik berikutnya yang saya tentukan itu sekitar 42 menit atau 21 km. Ya, terlihat di Google Map. Ini adalah merupakan jalan raya Subang Cikamurang. Nah, untuk Cikamurang itu masih masuk Subang ya. Subang atau Indramayu? Harusnya sih Subang ya. Nah, untuk jalan raya Ujung Jaya Cikamurang ini apakah merupakan jalan raya atau jalan nasional atau jalan provinsi? Kalau dilihat dari markanya sih ini sepertinya jalan provinsi ya teman-teman, soalnya nggak ada marka kuning. Di sini jalannya kurang, tapi tidak ada lubang. Sepertinya ini juga menjadi salah satu jalan alternatif buat transformer nih. Aduh, saya pikir nih jalan bakalan sepi dari transformer, ternyata menjadi salah satu jalan alternatif. Cumi-cumi darat. SDN Wanajaya. Di sini jalannya rusak ya teman-teman. Rusak ini rusak. Aduh, Kang Dedi ini tolong dibenerin, Kang Dedi. Di depan kita ada polsek kah? Ada acara apa ya? Kirain teh polsek. Ada acara Polda Jabar bersama dengan BRI. Kira-kira acara apakah itu? Kita sudah kembali lagi ke Jalan Coran teman-teman. Ini kalau Jalan Coran gini nih mah kabupaten ini biasanya nih. Kabupaten atau provinsi ya. Rusak lagi dong. Aduh, lumayan panjang lagi nih rusaknya. Jalan raya Cikamurang ini jalan alternatif ya, jalan alternatif yang cukup favorit bagi yang tidak ingin melalui jalur Pantura. Tapi kan tadi jalur Pantura sudah saya review. Jalurnya 98%, bahkan hampir 99% itu. Jadi sebenarnya sih kalau mau ngejar cepet ya mending lewat Pantura teman-teman ya. Lewat Pantura yang 2 lajur maksudnya. Apalagi kalau head to headnya sama-sama ada kendaraan besar ya udah jauh kemana-mana mending ke sana. Kecuali jalur ini nggak ada kendaraan besar, tidak ada tronton. Ya mending lewat sini gitu. Tapi kan kalau nanti balik lagi ya, kalau ketika arus mudik itu cenderungnya memang kendaraan besar itu akan dibatasi lah. Mudah-mudahan nggak ada sama sekali. Wah, itu gunung Cireme atau gunung Tampomas ya? Kayaknya sih gunung Tampomas itu. Karena ini kan sekarang kita ada di Sumedang ya.
rusak lagi, rusak lagi. Jalanku ngarang. Aduh, rusak. Oke, bener. UPTD Sukarasa 1. Apakah ini masih masuk kecamatan Tomo atau apa nih? Sementara belum ada tanda-tanda. Simbanya nggak pakai helm dong. Simbanya tidak sayang dengan kepalanya. Nah, ini jalannya asik nih, aspal gini nih teman-teman. Cuma memang truknya juga banyak ternyata ya. Nah, kalau jalannya sepi aja terus kayak gini nih, asik nih. Terus nggak ada yang rusak lagi. Jadi benar-benar jalur alternatifnya bener gitu. Aduh. Harusnya tuh kendaraan-kendaraan besar itu disediakan jalur khusus itu harusnya. Jadi nggak masuk tol, nggak masuk jalan kecil yang banyak motor gitu ya, harusnya ya. Keren sih kalau misalkan ada jalan khusus untuk kendaraan berat seperti ini nih. Jadi jalan-jalan yang udah dibangun kayak gini tuh nggak gampang rusak. Terus juga kendaraan-kendaraan besar itu tidak menjadi penyebab kecelakaan untuk kendaraan kecil atau sepeda motor kan gitu ya. Terutama sih ngebikin rusak sih kendaraan-kendaraan yang tonasenya besar. Sebelah kanan seperti ada project apa nih? (45318) SPBU di, waduh itu ada apa itu, potong pemangkasan pohon ya. Kayaknya project galian ini tuh. Ini sengaja dipotong apa enggak ini ya? Oke. Oh iya sengaja. Mungkin takut kalau angin besar itu takut nimpa ini ya, warung-warung di sini kali ya. Ini ada proyek apa ya teman-teman ya? Kalau yang tahu boleh tulis di kolom komentar. Rame bener perasaan. Kita masih di Jalan Raya Subang Cikamurang. Menurut Google 35 menit lagi kita akan mencapai titik yang sudah saya tentukan di part ke-7 ini. Di sini ada batas desa Ujung Jaya. Apakah kita baru akan memasuki kecamatan Ujung Jaya? Sepertinya begitu ya teman-teman. Saya penasaran ke jalur yang kanan kirinya itu pohon ya, yang kayak masuk hutan itu loh. Itu kayaknya seru tuh. Kalau nggak salah itu hutan apa sih? Hutan pohonnya itu hutan jati atau bukan? Kalau lihat video dari teman-teman motovlogger yang udah lewat situ tuh seru tuh lewat situ tuh. Jalannya bagus, kanan kirinya hutan.
Wow, ini anginnya luar biasa ya teman-teman. Kebayang ini kalau nggak pakai mic wireless, kayak mana suaranya ini? Kayaknya suara saya nggak bakal kedengeran ini. Hanya suara angin aja yang masuk. Jalan Cijelak masih jauh ternyata teman-teman ke Cikamurangnya. Wih, dari tadi banyak lihat ular yang kelindes. Kalau dihitung-hitung 8 mah ada kayaknya. Dari Indramayu. Karena mungkin kawasan persawahan, perkebunan nggak jauh ya, ular sawah paling. Kalau saya bilangnya ular kadut. Belah kanan ini apa ya? Oke, SPPG, apa sih? Pokoknya dapur MBG lah intinya. PGRI Kecamatan Ujung Jaya. Oke. Ternyata itu adalah kantor Kecamatan Ujung Jaya. Sebelahnya ada Koramil. Kemudian ini ada MTSN 5 Sumedang. Di sini ada kantor Desa Ujung Jaya, Subang, Jakarta. Kalau ke kanan ini masih bisa ke Kadipaten. Conggeang buah 2 ke kiri. Wow, jangan-jangan ini nih ya, kita sudah masuk ke hutan ini ya. Ya, ada yang tahu nggak teman-teman ini tuh hutan apa nih? Kayaknya sih hutan jati ya. Dari pohon-pohonnya ini kelihatan. Wah, tapi belum panjang sih ini. Kayaknya titiknya bukan di sini nih. Jakarta Bandung lewat jalan tol. Nah, Jakarta Bandung. Oke, kayaknya ini tol apa ini? Cisudem Dawu kah? Ini pintu tol apa ya? Waduh. Wah, kacau ini, nggak ada rambu-rambu teman-teman. Hampir saya masuk ke jalur yang kanan ini. Kacau. Oke, pintu tolnya di sini ya. Ini tol baru sepertinya, lampu merahnya juga apa, traffic lightnya belum berjalan. Coba kita lihat dulu ya. Ini pintu tol apa sih? Oke, Cisudem Dawu. Tapi pintu tol apa sih ini? Apakah Ujung Jaya? Harusnya sih pintu tol Ujung Jaya ya. Itu tol baru ternyata teman-teman, tol Cisudem Dawu. Oh kan, jembatan mas selalu begitu dah. Kenapa airnya jernih di sini ya? Maksudnya nggak coklat. Sambungan, ampun. Oke, kita sudah berkendara sepanjang 222 km. Sekarang jam 3 kurang, 14.37. Sementara posisi saya masih ada di Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, teman-teman. Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Subang dan Indramayu mungkin ya. Sebagian Kecamatan Ujung Jaya mungkin berbatasan juga dengan Kabupaten Indramayu. Mudah-mudahan sebelum maghrib, sebelum buka puasa, saya sudah sampai rumah ya, karena memang targetnya seperti itu.
Mudah-mudahan. Tapi kalau dilihat dari waktu 3 jam sepertinya 3 jam saya baru sampai Cikopo deh kalau nggak ada halangan. Nah ini ya teman-teman mungkin ya, hutan kertas ya, hutan kertas, pohon jati nih kayaknya. Ada yang mogok dong. Woi, antara mogok sama patah as nggak tahu deh tuh. Ternyata lokasi hutannya ada di Ujung Jaya ya, Dusun Cikoang. Ya, kita masih di Kecamatan Ujung Jaya. Di depan ada plang. Kita ke arah Indramayu ya teman-teman. Kertajati. Oke, kalau ke kanan itu bisa tembus ke Kertajati. Tapi sepertinya jalannya kecil. Sedangkan jalan utamanya ada di sini ya teman-teman. Saya tuh lupa ya, apa dulu waktu 2017 itu saya pernah lewat Cikamurang dari arah Pantura ya, melalui Indramayu terus tembus di Cikamurang. Kalau nggak salah 2017 itu jalannya masih rusak. Aduh, masih aspal zaman Belanda kalau nggak salah ya, masih aspal lama gitu. Nah ini sementara kondisinya ya cukup lah segini. Cuman ya ini yang di jalan Coran ini nih banyak kertakan dan tambalan. Lihat yang lewatnya, aduh, transformer, banyaknya transformer. Wah ini sebelah kirinya jalan nggak bener nih teman-teman nih. Nggak bisa kencang-kencang nih, ngebut-ngebut apalagi malam-malam. Terus juga nggak kelihatan PJU ya, penerangan jalan juga, lampu-lampu. Kalau menurut saya sih ini nggak recommended ya buat malam-malam teman-teman. Jadi balik lagi, aduh, mending lewat jalur Pantura yang 2 lajur. Jangan dilawan, jangan memaksakan. Karena minim penerangan, jalan juga nggak mulus. Belum lagi apakah tersedia bengkel 24 jam, terutama bengkel ban ya. Karena kalau sampai terjadi amit-amit trouble di roda, kalau nggak ada bengkel ya, kalau misalkan kita prepare bawa kunci-kunci, terus kita ngerti gitu ya, bisa ngeganti sendiri, kita punya cadangan dan sebagainya, ya mungkin bisa aman-aman aja. Tapi kalau nggak ada persiapan sampai ke arah sana, lebih baik teman-teman yang mau mudik ke arah Jawa Tengah dan sekitarnya tetap menggunakan jalan Pantura yang 2 lajur. Wah lihat kan sebelah kiri jalannya kayak gini. Saya sih sengaja saya nggak mau ambil kanan biar ngerasain nih jalan rusak ini. Tapi kenapa cuman yang di sebelah kiri ini ya? Sebelah kanan mah aman-aman aja itu. Tanahnya bergerak. Cuman sebelah doang sih. Wow. Sebelah kanan nih bentangan tanahnya. Ini tanah punya siapa ya? Harusnya difungsikan oleh Allah Akbar. Pertanian yang produktif. Impres Jalan Daerah 2020. Nah, ini baru bener jalan. Tuh udah ada bangkai ular lagi. Ya ampun, banyak banget nih ular-ular yang menyimpang di sini kayaknya. Melintas.
Ini baru jalan nih teman-teman nih. Asik ini baru. Wuh. Pemandangannya juga lumayan ya, jadi tidak memboringkan ya, cuma bedanya itu aja sih. Wah, ini tetap ada titik yang rusaknya nih. Mudah-mudahan nanti pas arus mudik udah beres tuh. Kemungkinan ini tuh kan, ini di tengah malah. Aduh, kewenangan provinsi nih. Soalnya nggak ada marka kuning sih. Wow. Anginnya gede banget. Sebelah kiri doang ini yang rusak, sebelah kanan emang enggak. Sebelah kiri sama tengah deh. Dusun Cipangpait apa tuh? Tuh kan, ini sebelah kiri juga. Ya kalau nggak salah 2017 saya pernah lewat sini ya. Kalau nggak salah itu pas perjalanan pulang deh, bukan pas berangkat. Waktu itu jalannya wah rusak parah. Aduh, ini apa ini? Oke, bekas tambalan. Ini tambalan baru. Tuh. Sebelah kiri aja ini yang parah. Lihat aspalnya ada yang sampai naik ke atas gitu. Ngeri banget. Ngeri, ini kendaraan berat semua nih, ditambah sama tanahnya juga mungkin yang bergerak ya. Tuh, ini rusak lagi. Sebelah kiri lagi. Allahu Akbar. Ngeri banget itu ya. Di depan rusak dong. Saya pikir tadi jalannya bakalan terus-terusan bagus ya. Ternyata kayak gini kondisinya teman-teman. Bisa dibilang ini mah sangat jauh berbeda dengan kalau dibandingkan ya dengan jalur Pantura yang 2 lajur, jalur Pantura biasa. Ya mending jalur Pantura lah. Ini mah banyak yang rusak. Dapat jalan bagus, gak lama rusak. Mau kemana ibu? Oke. Mau nggak mau lah kita melipir lawan arus sedikit. Ini jalannya panjang ini rusaknya. Aduh. Kang Dedi. Iya. King Dedi Mulyadi mana nih, Cia? Ya, King Dedi. Bukannya Kang ya. Aduh. Wah, parah sih ini, teman-teman. Parah ini mah parah. Kalau buat saya mah segini parah sih. Ini mah harus segera ini diratakan. Tapi kalau prediksi saya sih ya udah begini aja, soalnya memang nggak berlubang sih, cuman ya nggak rata, tambalannya nggak rata tuh. Ini dapat bagus ya. Oke. Nah pengennya kan kayak gini semua nih, cuman ya ini yang lewat mobilnya mobil gede, mobil tronton, gimana nggak bakalan rusak coba. Aduh. Nggak bisa gitu ya jalan bagus tuh terus 10 tahun, 15 tahun gitu loh. Jangan tiap tahun dibenerin, tiap tahun rusak. Ini kan kita jadi bertanya-tanya nih sebagai masyarakat nih. Ini masalahnya speknya, anggaran yang dipaksakan, atau apa nih? Atau memang kendaraannya nih yang bandel nih.
Aduh, belok. Oke, sekarang kita sudah berada di mana ya teman-teman ya? Kalau di Google sih masih ada di Jalan Raya Subang Cikamurang, Cibuluh. Oke. Kalau tadi keterangan di Alfamart itu adalah Cibuluh. Apakah Cibuluh merupakan kecamatan? Nah, ini baru ketemu nih sama PJU nih. Sebelah kanan. Aduh. Wah, benar ini mah. Nggak bisa lewat sini ngebut-ngebut. Kalau untuk yang cari cepat nggak bisa lewat sini. Ini bukan jadi opsi yang bijak ini. Sebelah kanan ya, 45319 ada SPBU merah. Tambalannya ngeri-ngeri soalnya gelombang. Jadi saya lebih menyarankan kalau teman-teman yang mau kejar waktu itu tetap lewat Jalan Pantura deh, jangan lewat sini. Kecuali teman-teman memang nggak ngejar waktu, pengennya cenderung santai, atau memang kampungnya di sini ya. Kalau kampungnya di sini ya jangan lewat yang jalur Pantura lah. Atau memang teman-teman ya kampungnya di Sumedang, di Majalengka, ya mau nggak mau pasti lewat sini sih. Cuman lewat sini tuh kalau malam nggak kebayang nih sepinya kayak mana nih. Kalau naik mobil sih mungkin nggak masalah ya. Nah, kecuali teman-teman naik mobil. Kalau naik mobil daripada Pantura, yang cenderungnya kalau bawa mobil itu pasti akan lebih lama lewat Pantura karena rame dengan motor. Belum nanti perempatan-perempatan, belum lagi pasar. Nah, ini boleh nih lewat sini. Atau kalaupun mau naik motor ya minimal jangan satu motor ya teman-teman, minimal 4 motor lah bareng gitu ada teman. Lah hujan loh, panas tapi hujan. Kalau dulu saya waktu kecil itu kalau lagi panas hujan itu katanya ada orang Cina yang meninggal ya. Mitos banget deh. Dusun Pande, Desa Cibuluh. Oke, Cibuluh ternyata desa teman-teman, masih Kecamatan Ujung Jaya. Nah, ini di depan sepertinya batas ya. Selamat datang Desa Cikawung. Oke, ini batasnya dengan Indramayu ternyata teman-teman. Jadi Kecamatan Ujung Jaya itu ternyata berbatasan dengan Indramayu, bukan langsung dengan Subang. Nah, ini jalan nasional nih, ada marka kuning nih. Nggak ngerti. Yang tadi itu jalan nasional atau jalan provinsi saya nggak ngerti. Soalnya marka kuningnya juga nggak terus ada gitu ya. Subang 42 kilo, Sadang 80, Jakarta 158. Oke. Iya. Kita di sini ambil kiri ya teman-teman ya ke arah Subang. Kalau lurus itu ke Indramayu pasti. 14 menit lagi kita akan sampai ke titik yang saya set di part ke-7 ini teman-teman. Posisi sekarang kita sedang ada di Indramayu, tapi saya belum tahu ini kecamatan apa. Yang pasti kita sudah meninggalkan Kabupaten Sumedang. Ini jalannya lurus aja, kelihatan banget di Google Map juga. Banyak proyek sepertinya di sini nih.
SMPN 6 Trisi. Trisi, apakah ini kecamatan Trisi? Dusun Sukatani. Apakah kecamatan Trisi? Apakah Trisi merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Indramayu yang berbatasan dengan kecamatan Ujung Jaya di Kabupaten Sumedang? Waduh, ini truk pasir, truk tanah, kebul. Di depan ada truk semen. Kalau untuk motor ini sangat tidak recommended kalau buat saya sih. Waduh. Udah di klakson juga masih. Oh, lihat kebulnya kayak gimana kan? Ternyata di sebelah kiri nih ada apa ya, pabrik semen apa bukan? Rest area ya, rumah makan Indorasa, cukup besar itu, mungkin khusus supir-supir truk, makanya parkirannya besar deh. Ini kalau nggak salah sampai Subang Kota nih pasti masih banyak nih mau mobil-mobil loh. Lihat proyek. Ini kayaknya rest area deh teman-teman, gede banget ini. Ada kayak tempat oleh-oleh juga tuh sepertinya. PO Sinarjaya Cikamurang. Oke, terminal loh ternyata ini punya PO. Wow, Sinjai gitu loh. Ternyata jalan nasional loh ini. Jalan nasional nggak sih? Apa jalan provinsi sih? Coba deh nanti saya baca-baca lagi apa bedanya jalan provinsi sama jalan nasional tuh. Dari marka kuning atau dari apa tuh? Di depan kita ini ada pintu tol. Apa ini? Mekarwaru. Coba kita agak melipir dulu sebentar teman-teman. Ini itu pintu tol apa ya? Soalnya nggak ada keterangan gerbang tol apa-apanya nih. Tol Cikedung. Ada ya tol Cikedung? Ini masuknya ke Sudamdawu atau ke Cipali ya? Kayaknya sih Cipali sih. Wes Kantor apa sih? Pintu tol apa sih teman-teman itu? Ada yang tahu nggak? Jalannya sangat bervariasi ya. Nggak terus-terusan hot mix ternyata. Itu yang tadi itu yang jalan coran yang ripuh banget mah. Terutama yang arah ke Subangnya ini nih, yang sebelah kiri, yang lagi saya jalan, banyak sambungan bumpy. Waduh, labu apa sih itu? Walah. Ternyata mau belok kanan. Ada toilet umum tuh teman-teman. Di situ bisa dijadikan titik rest area juga.
8 menit lagi kita akan sampai. Sekaligus kita akan mengakhiri part ke-7 dari perjalanan saya di tanggal 6 Maret 2026 ini, teman-teman. Wow, ini jalannya lurus sih. Kelihatan ya, di peta itu lurus saja. Berapa kilometer nih? Dan seperti yang sama-sama kita saksikan dari mulai pertigaan Tomo tadi ya sampai dengan sini, itu memang jalur ini adalah jalur yang digunakan oleh kendaraan-kendaraan berat, kendaraan proyek. Makanya jalannya juga gak mulus ya. Mungkin ini perbandingannya antara yang rusak dengan yang mulus. Kalau buat saya ya di 60-40 atau 65-35 ya. Ya anggaplah 70-30 lah ya. 70%-nya bagus, sisanya 30%-nya rusak dengan berbagai variasi kerusakan ya, dari mulai yang rusak sedikit sampai yang parah. Kalau di Jalan Pantura tadi itu 98%-nya udah bagus dan aman dilalui, nah, sisanya hanya 2% aja yang rusak. Dan saya yakin di minggu depan itu pasti 100% aman, tanpa ada yang rusak ya, tanpa 2% yang kerusakan tadi. Sementara kalau ini saya nggak tahu nih minggu depan apakah bakalan dibenerin. Aduh atau enggak ya, karena ini jarang ada yang lewat kendaraan pribadi ya, banyaknya ini kendaraan angkutan berat, ini alat-alat berat. Nah kalau kendaraan besar kan alat-alat berat dia nggak terlalu bermasalah ya dengan jalan-jalan rusak yang kayak tadi itu. Nggak ngaruh anjir, kata dia tuh, nggak ngaruh. Sedangkan untuk kendaraan kecil kayak motor atau mobil yang kecil itu ngaruh banget kalau rusak, kalau ada jalan rusak tuh. Oke, sementara sudah mencapai di 240 km perjalanan saya hari ini. Lumayan udah mulai berasa nih badan nih, karena udah hampir 6 jam teman-teman. Setengah 10 sampai jam 3 sore. Ya setengah jam lagi itu pas 6 jam. Dipotong tadi sholat Jumat dan istirahat anggaplah 1 jam ya. Berarti sebenarnya udah 5 jam. 4 menit lagi kita akan mencapai ujung dari perjalanan saya di part ke-7 ini, teman-teman. Jalannya kenapa naik turun ya? Dia mengikuti kontur tanah mungkin. Ini naik. Nah, depan ini turun. Nah, ini ada jembatan. Ya. Oke. Nggak terlalu parah sambungannya. Timun Suri. Iya nggak sih Timun Suri itu? Saya tadi mau nyebut Labu Siem ya.
yang buat es itu loh. Wah gila sih itu, loncat dong pantat saya. Jembatan ya, waspada, selalu waspada kalau ada jembatan, karena ya ini rata-rata kalau di jembatan ini jalan ya nggak bener, sambungannya nggak bener. Aduh, udah mulai nguap nih saya teman-teman, baru satu kali nih nguap nih. Mungkin karena jalannya juga nih lurus-lurus aja. Waduh, ini asap dari mana lagi siang-siang ini ngebakar apa sih? Bakar rumput kering kayaknya. Tuh, ini sepertinya akan jadi proyek juga nih, proyek apa? Ya, pabrik deh kalau nggak salah, ini ya nggak jauh dari pabrik lah. Sini masih masuk ke Indramayu atau sudah masuk ke Subang? Belum ada. Ayo udah jelas pabrik itu. Belum ada pelang lagi yang bisa dengan jelas menyebut kecamatan mana ini. Jalan Raya Sanca Cikamurang. Oke, di depan kita itu ada perempatan teman-teman, nanti kita akan berhenti di sana untuk menentukan titik selanjutnya pada part 8. Sambil kita cek ya, baterai ini masih aman atau enggak. Saya sudah menghabiskan 2 baterai ya teman-teman. Ini adalah baterai ketiga, tapi baterai keduanya itu lagi dicas, mudah-mudahan masuk. Oke, sementara kita berhenti dulu di sini sambil kita lihat lagi. Kita arahkan langsung ke perbatasan Subang. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia nonton sampai ke part ke-7 ini. Kita ketemu lagi di part ke-8.